Pemirsa, akibat banjir rob sejumlah jalan serta permukiman warga di Pontianak, Kalimantan Barat terendam banjir. Diperkirakan pasang surut air laut terjadi pada pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Banjir menggenangi sejumlah ruas jalan utama kota Pontianak, Kalimantan Barat, diantaranya kawasan Pasar Tradisional Flamboyan, Jalan Gajah Mada, hingga persimpangan Jalan Suprapto. Genangan air juga terjadi di sekitaran saluran drainase. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Pelabuhan Dwi Kora Pontianak mencatat ketinggian pasang surut air akan terjadi mulai tanggal 7 Desember hingga 12 Desember mendatang. Tinggi maksimum pasang surut air laut di kota Pontianak mencapai 1,7 meter hingga menyebabkan beberapa wilayah di kota Pontianak tergenang banjir. Diperkirakan pasang surut air laut terjadi pada pukul 8 hingga pukul 2 siang. Pasang surut di kota Pontianak, khususnya di wilayah tepi Sungai Kapuas untuk seminggu ke depan, diperkirakan tingginya 1,6 meter hingga 1,7 meter. Sehingga perlu diwaspadai akan banyak berdampak pada untuk sekitaran tepian wilayah Pontianak berupa genangan hingga dampak dari adanya banjir rob. Warga diminta untuk waspada akan terjadinya pasang surut air laut, terlebih bagi warga yang tinggal di sekitar pesisir Sungai Kapuas. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Ya, gelombang tinggi yang terjadi di pesisir Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan merusak sejumlah rumah penduduk di pesisir pantai. Sepekan terjadi gelombang tinggi sekitar 1.000 rumah warga di pesisir Kabupaten Tanah Laut terendam banjir. Gelombang pasang mengakibatkan sejumlah rumah penduduk di kawasan Seberang Bugis, Kampung Baru, Desa Muara Kintab, Kecamatan Kintab, Tanah Laut, Kalimantan Selatan rusak. Gelombang tinggi disertai angin kencang terjadi sejak hari Minggu. 10 rumah warga rusak berat dan belasan rumah warga lainnya rusak ringan. Warga yang tempat tinggalnya rusak akibat gelombang tinggi terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga berharap pembangunan tanggul pemecah gelombang segera diselesaikan agar gelombang tinggi tidak merusak permukiman warga. Secepatnya dibangunkan tanggul pemecah penahan gelombang, tanggul pemecah gelombang ini, karena sebelum peristiwa tanggul itu sendiri habis terkikis, keadaan kita di sini lebih aman meskipun air juga pasang. Hingga saat ini proyek pembuatan tanggul pemecah gelombang yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan belum rampung. Akibat gelombang laut di pesisir Kalimantan Tanah Laut dalam sepekan terakhir, 1.000 lebih rumah warga di 6 kecamatan terendam banjir. Dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Zulkifli Junus, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi berakhir MNC News Now hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Arjuno Syaputra. Dan saya Aprilia Putri. Sampai jumpa.